Apa itu Pancasila? Sebagai warga negara Indonesia, suatu hal yang tidak mungkin bukan jika tidak mengenal Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya prinsip atau asas. Terdapat 5 sendi utama yang menyusun Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semakin berkembangnya zaman dan juga semakin canggihnya teknologi, maka semakin banyak pula tantangan yang dihadapi. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya kita generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Lunturnya nilai-nilai Pancasila mulai terlihat. Hal itu karena banyak penyimpangan yang terjadi pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya pada sila pertama, yaitu tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Seperti yang sudah tersirat pada sila pertama, jika Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama, salah satu contoh penyimpangannya adalah tidak adanya sikap toleransi kepada agama lainnya. Sikap ini biasanya didasari karena keegoisan. Contoh pada sila kedua, yaitu adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Terkadang, ada beberapa kasus dalam ekonomi yang akan merugikan orang-orang yang tidak mampu, dan malah menguntungkan bagi kalangan kaum atas dan menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Contoh pada sila ketiga, yaitu adanya perang antar suku. Jika terjadi perang suku, tentu saja Indonesia akan terpecah, dan mungkin tidak menjadi utuh, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelanggaran Pancasila. Pada sila keempat, contohnya adalah adanya ketidakadilan bagi masyarakat. Sila keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya apa? Masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, contoh pada sila kelima, yaitu adanya perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat mungkin karena perbedaan yang ada seperti jabatan dan kasta. Dengan diberikan beberapa contoh penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila tadi, apakah masyarakat, khususnya kita, generasi muda, akan membiarkan hal itu terus terjadi? Yang tentunya tidak akan membuat negara ini menjadi lebih baik, tetapi sebaliknya. Sedangkan, peran Pancasila yang paling menonjol sejak Indonesia merdeka adalah dalam mempersatukan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dan percaya pada dirinya sendiri. Maka dari itu, marilah kita mulai menghidupkan kembali peran Pancasila tersebut dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengamalkannya, kita dapat meminimalisasi penyimpangan yang akan terjadi, dan jika dilakukan secara konsisten, maka negara ini akan menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya. Dengan adanya video ini, diharapkan masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda yang akan membawa negara ini ke arah yang benar, mari kita sama-sama mulai mengubah sikap dan perilaku kita agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bersama, kita pasti bisa.